Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu pemirsa, para pendengar Jemaat Tuhan di mana saja Anda berada. Bersyukur hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, sukacita ilahi melimpah atas hidup kita. Kita akan sambut firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini dengan memuji Tuhan, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, karena Dia yang ajaib dan besar bagi kita. Haleluya. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Amin. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku semua berlalu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya karena iman, dengan iman kami dapat melihat Engkau. Dengan iman kami dapat menikmati
semua kuasa, semua tanda-tanda heran yang dari sorga. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu, mendengar firman-Mu dengan iman, meyakininya Tuhan, mempercayainya. Dan biarlah Tuhan semua kami para pemirsa pendengar, dengan iman kami akan merasakan Tuhan setiap waktu, menikmati kasih dan kuasa-Mu. Hamba terbatas, hamba akan sampaikan firman-Mu, pengurapan-Mu atas kami sekalian. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat kasihi para pemirsa pendengar di mana saja Anda berada, pagi hari ini kita bersyukur karena kita bisa berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita sekalian, pagi hari ini yang saya ambil atau terangkat dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita coba merenungkan bagian itu, bersama-sama kita mendengar dari 2 Korintus. Satu ayat saja, ayat yang kita belajar dari firman Tuhan ini. Satu ayat yang pendek bagi kita. Firman Tuhan berkata begini, 2 Korintus pasal 5 ayat yang, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu jemaat yang Yesus Kristus kasihi, para pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada, kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan iman kita dapat menyapa Dia. Bahkan dengan iman pula ketika kita meyakini korban Kristus di kayu salib, kita diselamatkan. Tema firman Tuhan pagi hari ini, orang percaya hidup karena beriman atau karena percaya. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, satu fasilitas ilahi yang dahsyat dan biasa adalah ketika kita beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini satu hal yang begitu hebat bagi kita. Pagi hari ini saya ingin mengangkatnya kepada kita. Bapak Abraham, Bapak segala orang percaya, telah mengajarkan kepada kita untuk hidup beriman, dan dia disebut sebagai Bapak segala orang beriman karena dengan iman dia mempercayai seluruh janji-janji Tuhan, walaupun kelihatannya itu mustahil, tetapi dia percaya, sehingga kepercayaan Abraham itu sangat luar biasa, diperhitungkan Allah sebagai satu kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan itulah iman dari seorang Abraham. Hari ini kita pun belajar apa saja kegunaan-kegunaan daripada iman itu bagi kita. Karena dengan iman kita dapat menyapa Tuhan, dengan iman kita dapat diselamatkan. Dengan iman pula kita dapat datang kepada Kristus. Hari-hari ini ada banyak hal di sekitar kita yang menyebabkan kita iman kita terancam. Haleluya. Jemaat Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Amin. Puji nama Tuhan. Apa yang kita harapkan pagi hari ini? Apakah yang ingin kita mencari sebagai bukti-bukti atau fakta-fakta dalam hidup ini? Saya percaya bahwa apapun yang tidak kelihatan secara kasat mata itu dapat dibuktikan oleh iman kita kepada Kristus Yesus. Jadi iman menjadi dasar bagi orang percaya dalam menjalani hidupnya setiap waktu. Bapak Ibu saya, kita sekalian para pendengar, orang-orang muda di mana saja Anda berada, bahwa iman adalah dasar bagi kita sebagai orang percaya untuk menjalani hidup kita. Bahwa ingatlah bahwa hidup ini bukan saja yang jasmani, tetapi hidup ini juga ada bagian-bagian yang dikerjakan oleh iman, itu bagian-bagian yang adikodrati, bagian-bagian yang roh adanya, yang tak terlihat oleh mata jasmani kita. Betapa ruginya Anda ketika Anda hidup hanya tidak seimbang dan hanya Anda mengandalkan hal-hal jasmani saja, tanpa Anda belum pernah menikmati hal-hal yang rohani, yaitu di dalam iman. Hal-hal yang
berlangsung secara roh adanya, hal-hal yang berlangsung secara ajaib di dalam hidupmu. Oleh sebab itu berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Kristus, karena mereka hidup bukan cuma karena melihat, tapi karena mereka juga percaya, mereka beriman kepada Kristus. Jadi tidak mungkin kita hidup dan kita berkenan kepada Allah tanpa iman. Ya, ingat itu. Jadi kita harus hidup beriman kepada Allah, dan Alkitab bilang kita tidak akan berkenan kalau kita hidup tanpa iman. Puji nama Tuhan. Jadi tidak mungkin kita berkenan kepada Allah tanpa iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin seorang pun menggapai Tuhan, menggapai Allah. Dan itu bagian yang sangat-sangat prinsip bagi setiap orang Kristen. Kita butuh beriman kepada Kristus. Kalau kita beriman kepada Kristus sebagai tandanya bahwa kita adalah miliknya, dan kita adalah orang-orang yang sebagai pelaku firman Tuhan itu. Puji nama Tuhan. Kita harus memiliki iman yang hidup. Kita harus memiliki iman yang aktif. Bahkan kita harus memiliki iman yang terus bergerak ke depan, sebab tanpa iman tidak mungkin seseorang pun berkenan kepada Allah. Jadi kita harus memiliki iman yang hidup, iman yang aktif, iman yang terus memiliki progres ke depan untuk melihat bagian-bagian luar biasa yang masih tersembunyi bagi dunia, bagi bangsa-bangsa yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagian yang pertama dari firman Tuhan ini, apa itu iman? Yang pertama, iman adalah kemampuan ilahi. Iman adalah kemampuan ilahi yang sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani. Haleluya. Jadi iman adalah kemampuan ilahi yang sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani. Jadi iman adalah sesuatu yang memampukan kita untuk melihat apa yang tidak dilihat oleh dunia. Memampukan kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen untuk melihat apa yang tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak peduli tentang Tuhan, tentang Kristus. Jadi inilah bagian yang luar biasa itu. Iman adalah kemampuan ilahi yang sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani. Coba kita lihat Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Apa kata Alkitab di sana? Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Puji nama Tuhan. Pasal 1 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang diperoleh dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau hari ini Anda memandang atau memaknai sebuah kehidupan itu seperti apa? Tapi saya ingin memberitahu bahwa kehidupan itu bukan cuma sekarang ini, tetapi kehidupan pun ada tercakup di dalamnya kehidupan yang roh adanya. Bahkan kehidupan roh adanya itu sedang menuntun kepada keabadian atau kepada kekekalan. Jadi iman kita itu begitu luar biasa, karena orang benar akan hidup oleh iman, kata firman Tuhan di sini. Orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, apa yang sedang engkau gumuli hari ini? Saya rindu untuk membawa kita kepada satu pengertian bahwa imanmu begitu penting untuk menentukan hidupmu di dunia ini, bahkan di dunia yang surga yang sedang disiapkan Tuhan bagi kita. Jadi kita percaya janji-janji Tuhan meski belum nyata. Ya, itu iman, melihat apa yang tidak kelihatan. Kita percaya janji-janji Tuhan, setiap covenant Tuhan walaupun itu belum nyata, tapi kita percaya. Seperti contohnya Abraham. Abraham percaya kepada keturunan yang akan disediakan, bahkan percaya kepada bangsa yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Jadi orang-orang percaya, kita umat-umat Kristiani pada saat-saat ini, kita juga harus percaya tentang janji-janji Tuhan meskipun itu belum nyata. Dan itu cuma dapat dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kalau Anda belum beriman, Anda tidak perlu percaya kepada janji-janji Tuhan yang belum nyata. Sebab lawan dari iman, ketidakpercayaan itu adalah hidup yang ingin melihat apa yang di depan yang sudah kelihatan saja, sedangkan tidak mempercayai apa yang belum kelihatan. Sebenarnya iman kita itu gambaran bagaikan sebuah tangan yang dapat meraih mujizat-mujizat Allah yang besar. Sebab tanpa iman, orang Kristen bagaikan tubuh tanpa tangan yang tidak bisa meraih apapun. Raihlah semua kuasa sorga, raihlah semua tanda-tanda heran, mujizat-mujizat besar, melihat kemuliaan Bapa. Dengan imanmu
iman yang dahsyat, iman yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi janji-janji Tuhan walaupun belum nyata, itu tidak meragukan kita. Jadi kita tidak ragu-ragu bimbang akan janji Tuhan, sebab kita tahu kita harus tetap sabar, kita tekun, kita taat, setia menjalani hidup kita dengan bergantung kepada Tuhan dengan iman percaya kita. Karena Alkitab berkata dengan iman orang dapat melihat surga dan masuk. Tanpa iman Anda melihat pun tidak, apalagi masuk. Ya, jadi dengan iman kepada Yesus Kristus yang telah tersalib di Golgota itu, Anda mampu memandang surga, melihat surga dan masuk ke dalamnya. Janji-janji yang begitu luar biasa. Jadi iman yang pertama ini, iman adalah kemampuan ilahi yang sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh dunia atau mata jasmani ini. Berbahagialah mereka yang beriman, karena mereka mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh dunia. Berbahagialah mereka yang beriman, karena mereka mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak beriman. Haleluya, puji nama Tuhan. Pandanglah seluruh visi misi Tuhan yang besar untuk keselamatan dunia ini. Hidupmu dalam genggaman dan kendalinya. Dia memimpin setiap kita. Beriman terus kepadanya. Yang kedua, tentang iman. Kalau kita punya iman, yang kedua, meski menghadapi tantangan ujian, kita tidak tawar hati. Haleluya. Sebagai orang-orang Kristen, memang hari-hari ini penuh kesukaran. Hari-hari ini dengan COVID-19, virus corona ini penuh kesukaran. Tetapi orang-orang yang beriman, mereka akan menghadapi tantangan hidup, ujian dengan tidak tawar hati. Kenapa mereka tidak tawar hati? Karena mereka hidup beriman kepada Kristus. Kita lihat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dunia boleh membuat kita merosot, itu jasmani kita, tetapi rohani kita akan terus Alkitab katakan dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi hidup ini bagaikan casing, ya. Kalau casing handphonenya rusak, casing handphone kita rusak, ya, atau modelnya jadul, model lama, kita mau ganti dengan model yang lagi ngetrend, kita bisa lakukan itu. Dan kehidupan manusia pun demikian. Tahun-tahun bertambah usia kita, tubuh kita, casing kita ini semakin merosot. Namun ketika kita beriman kepada Kristus, kita beriman kepada Allah kita yang hidup, kepada Roh Kudus itu, firman Tuhan katakan bahwa manusia batiniah kita akan dibaharui dari sehari kepada sehari terus. Semakin tua semakin kuat, bukan semakin lemah, semakin kuat, semakin penuh kemuliaan. Semakin tua semakin penuh dengan otoritas dan marifat-marifat Allah, karena kita hidup di dalam Dia. Kita mampu hadapi tantangan ujian, apapun masalah. Semua masalah itu sangat sederhana kalau kita beriman kepada Kristus, karena dalam iman ada keselamatan. Di dalam iman ada pengampunan dosa, bahkan di dalam iman ada kesembuhan dari segala sakit penyakit, bahkan di dalam iman ada pemutusan atas segala macam kutuk yang mengikat kita. Iman bagaikan satu bom nuklir yang berdaya ledak tinggi, yang dapat memampukan kita menghancurkan kuasa dosa, menghancurkan kuasa iblis, dan bangkit dan berkata, Tuhan engkau hebat dan luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Apa kata firman Tuhan di sana? Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata begini. Ini pengharapan anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus bilang, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, kekuatan hidup ini cuma 70-80. Kalau dikasih bonus 90 dan 100, tapi kesukaannya adalah penderitaan. Tetapi penderitaan zaman sekarang ini Alkitab katakan bahwa tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita di dalam kekekalan, di dalam keabadian itu. Bahwa kita akan hidup penuh sukacita, hidup kekal selama-lamanya, tidak pernah akan sakit dan tidak pernah akan mati. Hidup dalam kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan Dia di sorga di sana. Jadi
Rasul Paulus berkata, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apakah penderitaanmu pagi hari ini? Tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan engkau terima nanti. Tinggallah di dalam iman kepada Kristus. Percayalah kepada Dia. Puji nama Tuhan. Saya tidak tahu Anda sedang dalam kebingungan atau Anda dalam sedang penderitaan hari ini. Anda dalam masalah-masalah problematika yang begitu besar, begitu berat, atau Anda punya sakit penyakit yang belum pernah sembuh. Tetap beriman kepada Kristus. Sebab kalau engkau mati itu mujizat. Bahkan kalau engkau sembuh pun itu mujizat. Hidup di dalam tangan Tuhan, mati dan hidup itu semua diputuskan oleh Tuhan. Yang terpenting jangan Anda putuskan sendiri dengan bunuh diri, masuk neraka kalau bunuh diri. Tetapi hidup itu ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Beriman terus kepada Tuhan. Dia mampu melakukan segala hal. Apapun penderitaan, kesukaran, tetap percaya kepada Tuhan. Para rasul, para nabi, mereka mati demi nama Tuhan, demi nama Allah, demi nama Yesus, mereka tetap setia. Para martir, bapak-bapak gereja, mereka mati, mereka tetap setia karena mereka tahu penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan mereka terima, upah yang akan mereka terima. Haleluya. Yang terakhir dari firman Tuhan ini. Yang ketiga, mari kita belajar meneladani Paulus yang senantiasa berjalan dengan iman. Mari kita mengambil teladan Rasul Paulus yang hidupnya seluruhnya merupakan teladan iman bagi gereja Tuhan, merupakan teladan iman bagi orang-orang percaya. Puji nama Tuhan. Karena Paulus tahu bahwa betapa hebat kuasa Allah itu bagi dia. Paulus tahu betapa hebat kuasa Tuhan itu bagi dia. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Apa kata Alkitab di sana? 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata begini, jangan tawar hati pada waktu menghadapi maut. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Sekali lagi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Itu iman kita, ya. Yang tak kelihatan itu kekal, yang tidak kelihatan itu sementara. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Itu yang membuat kami tidak tawar hati. Yang tidak kelihatan itu kelebihan kita. Itu kemampuan kita. Kalau Anda pikir bagaimana saya mendapati itu, Anda harus setia. Bergumul di gerejamu, di rumahmu, berdoa, berpuasa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bila perlu ada waktu Anda berpuasa, Anda akan masuk dalam pengalaman-pengalaman iman yang adikodrati, yang supranatural. Pengalaman-pengalaman iman yang belum pernah Anda lihat. Dan itu akan membuat dunia terheran-heran. Sebab ketika Anda masuk dalam praktek iman yang besar, Anda sedang menarik fasilitas-fasilitas sorgawi, fasilitas-fasilitas ilahi yang daripada Allah itu, dan dipamerkan di dunia ini, dipertontonkan di dunia ini, sehingga itu menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang menakjubkan. Semua dunia akan tunduk, dunia akan melihat bahwa ada hal yang luar biasa di dalam orang-orang yang percaya, sebab mereka beriman kepada Kristus. Puji nama Tuhan. Yang kelihatan sementara, rumah, mobil, jabatan, istri, suami, anak-anak, mungkin punya lahan yang besar, punya perusahaan, punya negara, punya bangsa, punya kerajaan. Itu yang kelihatan sementara saja. Tetapi yang tidak kelihatan itu bernilai kekekalan. Anda menjadi Kristen, Anda sedang mengejar yang tidak kelihatan. Anda menjadi Kristen, Anda sedang beriman untuk sesuatu yang tidak dilihat oleh dunia. Dan itu Tuhan persembahkan bagi hidupmu karena engkau setia kepadanya. Efesus pasal 1 ayat 19 sebagai ayat terakhir. Efesus pasal 1 ayat yang ke-19 sebagai ayat yang terakhir. Efesus pasal 1 ayat yang ke-19. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat Alkitab sama-sama firman Tuhan ini. Efesus pasal 1 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata begini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang beriman. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya, bagi kita yang beriman kepadanya. Apa yang sedang engkau gumuli hari ini? Apa yang sedang engkau
rencanakan hari ini, serahkan semua dengan iman di bawah kaki Kristus. Saya tidak berbicara lebih panjang, tetapi keunggulan hidup di dunia ini adalah ketika engkau beriman kepada Kristus. Hidup jasmani ditambahkan dengan beriman kepada Kristus. Lengkaplah seluruh hidup kita, nikmati seluruh hadiratnya. Alkitab dalam doa Bapa kami berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan kita berdoa, itu cuma dengan iman. Sorga bisa terjadi di bumi, itu cuma dengan iman. Sorga bisa terjadi di rumah tanggamu, di hidupmu. Tanda-tanda heran bisa akan terjadi. Apa yang engkau gumuli hari ini? Persoalanmu, serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Sebab Dia Allah kita yang besar, Dia Allah kita yang luar biasa. Dia mampu untuk menolong setiap kita. Dia mampu untuk membawa kita semua ke dalam kemuliaannya. Kita mau tinggikan Dia. Ku tinggikan namamu, ku agungkan namamu. Namamu, kuasamu yang selalu melimpah di dalam hidupku. Sukacita kekal, damai abadi telah Kau berikan di dalam hidupku. Mari ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu, ku agungkan kuasamu yang selalu melimpah di dalam hidupku. Sukacita kekal, damai abadi telah Kau berikan di dalam hidupku. Ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu, ku agungkan kuasamu yang selalu melimpah di dalam hidupku. Sukacita kekal, damai telah Kau berikan di dalam hidupku. Telah Kau berikan, telah Kau berikan di dalam hidupku. Telah Kau berikan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami Tuhan memiliki iman itu dan memakai memberdaya gunakan iman. Kami dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh dunia. Kami dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Kami dapat melihat Tuhan, bergaul dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Dengan iman Tuhan, kami mampu meraih keselamatan, kesembuhan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Dengan iman kami mampu menghadapi penderitaan-penderitaan seberat apapun. Sebab firman-Mu berkata, penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, bimbang diteguhkan, hilang pengharapan diberi harapan baru. Semua kutuk diputuskan, digantikan berkat-berkat Allah. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Ada kemenangan. Amin. Bapak Ibu pemirsa Yesus Kristus kasihi, Tuhan memberkati kita semua yang sudah bersama-sama menyaksikan, mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya. Haleluya. Shalom. Amin.